Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya dalam program Purna Budi. Khususnya umat Buddha yang berada di kawasan Temanggung. Sebelumnya kami mengucapkan Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini bertemu kembali dengan saya, Pandita Dharmaduta Waliono, untuk mengupas beberapa hal penting dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Buddha. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi dan mengupas serta membahas tentang umat Buddha yang berbudaya. Saudara-saudari sedharma, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, agama menjadi salah satu hal yang utama bagi kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara kita tercinta ini memang bukanlah negara agama, tetapi agama menjadi hal yang pokok bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Bapak, Ibu, Romo Ramani, saudara-saudari sedharma terkasih. Kesempatan ini kita akan membahas dua hal yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah mengenai agama, khususnya agama Buddha. Dan yang kedua, hubungannya dengan budaya. Bagaimana kita sebagai manusia yang lahir dalam komunitas sosial kemasyarakatan bisa menciptakan suatu budaya yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Dan bagaimana kita beragama tetapi tidak meninggalkan kearifan budaya, atau dalam keseharian kita sering kita sebut sebagai local wisdom atau kearifan lokal. Mengapa demikian? Agama dan budaya memang dua hal yang berbeda. Namun keduanya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Buddha, juga sebagai perumah tangga, dua hal ini akan senantiasa berkaitan, berjalan seiring dan selaras. Apa itu agama? Bapak, Ibu, Romo Ramani, saudara-saudari sedharma terkasih. Agama merupakan suatu pranata, pedoman hidup yang setidak-tidaknya mengatur tiga hal. Secara umum, agama mengatur tiga hal sebagai berikut. Yang pertama, agama mengatur insan atau individu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana berhubungan dengan sesama makhluk. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Bahkan dalam agama Buddha kita mengenal 31 alam kehidupan yang di dalamnya bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berpikir, berucap, dan bertindak diatur dalam agama tentang hubungan kita dengan
sesama makhluk dan juga sesama manusia. Selanjutnya yang kedua, agama juga menjadi pedoman dalam kita beretika, dalam kita bermoral, dalam kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana manusia jauh dari peranata agama. Bagaimana manusia lepas dari kendali peranata atau hukum agama. Yang selanjutnya, saudara-saudari sedharma, agama juga mengatur hubungan individu, bukan hanya manusia. Ya. Namun menurut agama Buddha adalah semua makhluk di 31 alam kehidupan ini dengan habitat, dengan semesta, dengan tempat tinggalnya, dengan tempat kelahirannya, dengan tempat tumimbal lahirnya. Jadi agama ini mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan secara harmonis dengan alam, dengan semesta. Dalam agama Buddha juga dijelaskan bahwa agama ini menjadi suatu pedoman bagi para umat Buddha untuk hidup sehari-hari secara benar sesuai dengan ajaran Dharma. Bagaimana umat Buddha bisa hidup sesuai ajaran? Inilah pentingnya agama Buddha. Bapak Ibu Romo Ramani, saudara-saudari Dharma, jangan beranjak dulu, masih tetap bergabung dalam program Purna Budi Temanggung TV setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kembali dengan saya dalam program Paripurna Budi. Bapak Ibu Romo Ramani, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, setelah tadi saya sedikit mengupas bagaimana agama Buddha, di mana agama Buddha ini telah berusia lebih dari 25 abad. Dibabarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha Gautama atau Sang Buddha Sakyamuni. Sang Buddha Sakyamuni telah mengajarkan Dharma dengan begitu luar biasa. Bagaimana kita sebagai umat Buddha berpedoman pada Dharma, ajaran dari guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Kita senantiasa diajarkan untuk senantiasa berpikir yang jernih. Sang Buddha bersabda, janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran agama Buddha yang menjadi pedoman, menjadi peranata sosial, menjadi pengendali bagi umat Buddha dalam berpikir, dalam berucap, dan dalam bertindak. Atau dalam bahasa Buddhis sering disebutkan melalui 3 saluran karma, yaitu mano kama, karma melalui pikiran, waci kama atau karma melalui ucapan, dan kaya karma, yaitu perbuatan melalui badan jasmani, tingkah laku kita.
itulah ajaran agama Buddha yang secara sederhana bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita sedikit mengupas tentang inti ajaran agama Buddha, kita juga akan sedikit membahas tentang budaya. Bagaimana umat Buddha ini bisa hidup dan berbudaya yang positif, tidak meninggalkan dharma atau tetap sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Apa itu budaya? Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa kita sebagai manusia. Jadi budaya ini lahir dan timbul dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Hidup secara berkomunitas, berinteraksi sosial, ini akan melahirkan suatu budaya, akan melahirkan suatu peradaban, akan melahirkan suatu adat kebiasaan. Jadi semua manusia yang ada dalam peradaban di bumi ini akan menciptakan dan akan melahirkan budayanya masing-masing sesuai dengan latar belakang geografis masing-masing. Namun demikian, hasil daripada cipta, rasa, dan karsa manusia melahirkan akal budi, melahirkan kebiasaan, melahirkan adat, melahirkan suatu nilai etika, melahirkan suatu seni, melahirkan suatu tradisi. Bagaimana kita sebagai umat Buddha menyikapi lahirnya budaya, lahirnya adat, lahirnya tradisi, lahirnya pembiasaan, lahirnya etika, lahirnya istiadat yang tidak tertulis secara langsung dalam kehidupan manusia. Bahkan sering disebutkan bahwa budaya manusia ini adalah suatu kearifan lokal. Suatu kearifan lokal yang senantiasa dihormati, senantiasa dilestarikan oleh umat manusia, oleh komunitas, oleh peradaban itu sendiri tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan juga ras tertentu. Mengapa demikian? Karena sering kita temui suatu budaya ada kesamaan dalam beberapa etnis, dalam beberapa suku bangsa, dalam beberapa daerah. Ini menunjukkan bahwa nilai budaya manusia ini adalah mempunyai sifat yang universal, mempunyai sifat kebaikan yang umum, yang di dalamnya terkandung juga peranata agama. Sering kita menemui khususnya saudara-saudari sedharma umat Buddha di wilayah Kabupaten Temanggung. Kita yang masuk dalam ranah orang Jawa, tentu kita berbudaya Jawa. Kita mungkin sering menemui bagaimana dalam adat, budaya, tradisi, kebiasaan, peradaban Jawa, jika Bapak Ibu kurang jeli, akan menemukan celah-celah di mana Bapak Ibu saudara-saudari sedharma menemukan celah perbedaan antara agama dengan budaya yang kita anut. Nanti akan kita bahas bagaimana agama dan budaya.
Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu, nanti masih kembali lagi dalam program Purna Budi. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, utamanya umat Buddha, saudara-saudari sedharma. Kembali lagi dalam program Paripurna Budi. Setelah tadi saya sedikit mengupas tentang jika Bapak Ibu saudara-saudari sedharma kurang jeli di dalam memaknai konsep beragama Buddha. Kita sebagai umat Buddha, hubungannya dengan budaya, hubungannya dengan berbudaya. Tentu Bapak Ibu akan menemukan titik-titik perbedaan. Titik-titik di mana ada pertentangan antara agama Buddha dengan budaya kita sebagai umat Buddha yang berbasik budaya Jawa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Dalam beragama kita harus mempunyai perspektif yang lebih luas. Harus memiliki kebijaksanaan. Harus memiliki wawasan pandangan yang luas. Jauh dari pandangan yang sempit. Sesuai dengan dharma-dharma Sang Buddha. Ketika Bapak Ibu sering melihat dalam kehidupan sehari-hari, umat Buddha khususnya tidak pernah meninggalkan adat budaya Jawa. Umat Buddha mau memanen hasil pertanian, ada acara adat wiwit. Umat Buddha mau menikahkan putra-putrinya, ada adat sesaji. Terhadap lingkungan rumah, terhadap pekarangan rumah. Umat Buddha mau mendirikan rumah. Ada adat budaya ritual yang harus dilaksanakan. Apakah ini bertentangan dengan agama Buddha? Apakah ini tidak sesuai dengan dharma-dharma Sang Buddha? Nah, ini yang harus kita pecahkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu umat Buddha menyelenggarakan selamatan atau kalau orang Temanggung mengatakan genduren, di situ oleh pemuka agama Buddha di ujub sesaji, ya, bahwa ujub sesaji itu juga ditujukan, kalau bahasa Jawa mengatakan memetri kadangipun sekawan gangsal pancer kanem nyawa pitu sukmo kadangipun sekawan welas. Nah, bahasa ini mungkin dalam agama Buddha ini adalah hal yang asing. Apakah ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Sang Buddha? Jangan mengambil kesimpulan dulu Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma. Karena kita dalam beragama harus berwawasan yang luas dan juga mendalam. Jangan hanya dilihat dari permukaannya saja. Dalam menjalani kehidupan beragama, khususnya agama Buddha, agar kita tidak menyeleweng dan bisa tetap seiring dan sejalan dengan budaya yang kita jalani, Sang Buddha mengajarkan adanya Pancadharma. Yang pertama adalah Maitri Karuna atau cinta kasih. Ketika berbudaya tidak berseberangan dengan cinta kasih terhadap sesama makhluk, maka ini adalah budaya yang sejalan dan selaras dengan ajaran agama Buddha. Ketika kita berbudaya tidak melanggar dengan Pancadharma yang kedua, yaitu sama ajiwa atau
berdaya upaya atau berpenghasilan yang benar, maka ini tidak akan menyimpang dari ajaran agama Buddha. Ketika kita berbudaya, tetapi tetap mempunyai saca atau kejujuran, maka ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Buddha. Ketika kita umat Buddha berpraktik berbudaya, menciptakan budaya dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan adat dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak melanggar kama samwara atau sesuatu yang berhubungan dengan pengendalian yang berasal dari tanha, maka pemuasan batin, maka ini tidak melanggar. Jadi umat Buddha yang berbudaya tidak menyeleweng dari dharma. Kemudian ketika kita melahirkan suatu budaya positif yang tidak melanggar kesadaran atau kewaspadaan kita atau sati dalam agama Buddha, sati sampajana, maka ini umat Buddha tetap sesuai dengan jalan dharma. Maka dalam Mayap Wajrayana diajarkan bervisualisasi, berucap dan bertindak melalui mantra, yantra dan mudra, di mana dalam mantra, yantra dan mudra ini berpegang teguh pada ajaran Sang Buddha Gotama, yaitu Pancadharma. Maka itulah umat Buddha yang benar-benar berbudaya. Umat Buddha yang menjalankan ajaran Dharma, namun tidak meninggalkan peradaban budaya yang adiluhung, yaitu budaya Jawa. Dan dalam mazhab Tantrayana senantiasa diajarkan agar menjadi umat Buddha yang berbudaya, yaitu dengan 3 hal. Yang pertama adalah menghormati guru mula atau guru silsilah. Yang kedua, menghargai dharma atau mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah tekun berlatih melalui mantra, mudra, dan meditasi. Demikian saudara-saudari Dharma, Bapak Ibu Romo Ramani, untuk topik kita pada kesempatan ini menjadi umat Buddha yang berbudaya. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan Buddha Dharma bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma semuanya. Saya akhiri, Om Mani Padme Hum.